Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang ulun tuan hormati Abu Rohani kita bersama tu di balai serta Umi dan keluarga. Saya mohon pada Allah, semoga Allah memberikan kesehatan dan walafiat kepada Abu Rohani itu bersama. Yang ulun tuan hormati tu muda, yaitu tu Muhammad sebagai pimpinan daya yang kita cintainya. Atas pertanyaan apa sebabnya na iadah duhur lu sebayang jemaat dan sosok pada tempat yang suah iadah duhur lu sebayang jemaat. Telah sama-sama kita maklumi yang bahwa sembahyang yang difardukan dalam sehari semalam adalah 5 buah sembahyang, termasuk pada urut jemaat. Tapi ada juga suatu tempat, suatu daerah yang melakukan sembahyang pada urut jemaat 6 sembahyang, yaitu dengan mengiadah duhur luh sembahyang jemaat. Dan yang biasa melakukannya adalah ulama-ulama dan gure-gure yang na dalam mazhab Syafi'i. Sehingga na urang dalam mazhab lain melontarkan pertanyaan kepada Syekh Kuna Ramli, yang pertanyaannya, antum ya Syafi'iyah khalaftumullah wa rasulah. Urang dronu urang mazhab Syafi'i karena menyalahi Allah dan Rasul. Allah lepu wajib sembayang siro semalam 5 buah sembayang. Sedangkan di urang drone dalam mazhab Syafi'i pada urut jemaat karena pubut 6 buah sembayang. Apa yang terjadi menyolaginya tak sembayang? Dijawab oleh Syekhuna Ramli, karena ditanya hanya ajak langsung, cuma dikirim pertanyaan Pak Syekhuna Ramli. Dijawab oleh Syekhuna Ramli, nyan urang yang temanyang nyan urbangai dan pendusta menyodetikud kamu mewajib 6 buah sembahyang pada urut Jumaat, menyodetikud kamu Syafi'i mewajib sembahyang pada urut Jumaat 6 buah sembahyang dengan dalil syara' nyan ura kami temanyang nyan murtad, jadi kafir. Tapi bila hana detikut kamu wajib 6 buah sembahyang dengan asal syara', nyan urian temanyang nyan perlu ditakzir sebagai pelajaran untuknya. Kamu dalam mazhab Syafi'i hana mempegah wajib sembahyang 6 buah pada Jumaat, hana mempegah nyan wajib dengan dalil syarat. Tapi kamu iadah duhur li Jumaat karena syarat-syarat sahnya Jumaat bak mazhab kamu Syafi'i ada 2 syarat. Yang pertama, syarat di segi bilangan orang ahli Jumaat. Yang kedua, syaratnya tidak ta'ad. Yang kedua, syaratnya tidak ta'adud, yaitu baina 24 pedang Jumaat wilayah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, wafat Syekh tahun 1000 Hijriah. Dino tahun 1000 Hijriah. Jadi minyak dari wafat Syekh Ramli iadah duhur le Jumaat ka berjalan bertuh puluh tahun.
bertuh tahun menyodari wafat seorang beli. Namun pelaksanaan i'adatul Jumatnya lebih awal sebelum Syekh Mullah Ramli. Kemudian sebab-sebab i'adat zuhur li sembahyang Jumat. Yang pertama di segi bilangan ahli Jumat dalam mazhab Syafi'i beuna urang 40 dro. Beurang agam mendum bam 40 beurang mutanah i bandum di tempat pada Jumat dan beurang yang sah sembahyang mendum. Artinya menyepah urang 40 be'na fisropi yang urang ummi taksir. Mana ummi taksir sembahyang hana betul murno hang gedim sembahyang hansa. Jadi menyepah urang 40. Nah, kalau orang yang hantar terbayang mandum dengan hantar. Kemudian atau bilangan orang lebih daripada 40 lagi masa jino orang karame di setiap masjid orang kan lebih 40 bahkan nah yang tu sertu bakal lebih sertu. Namun kadang na orang yang meragukan sahnya Jumat waktu grip-grip nyo Jumatnya ragu lelon nyan pakri le orang yang ragunya. Yang pertama menyeurang hana sep bilangan artinya hana truk 40 ro jelas tak bilang jumlah orang jo hana truk 40 ro mungkin karena ujian kadang halang-halangan orang lebih 40 di tempat kanyo di daerah, tapi pada sabuh Jumat hana urang 40 di masjid mungkin karena ujian atau halangan lain sebayang yang tak puput. Apakah langsung duhur atau Jumat ile olehnya iadah duhur? Kun Syekh Bulkini menyehansip urang ahli Jumat artinya hana truk 40 dalam mazhab Syafi'i nya langsung bertanya sembahyang luhur. Karena menyota sembahyang Jumat syaratnya hansip. Namun sebahagian ulama mengatakan ada baiknya kita taklid mazhab yang pegah sah Jumat urang jumlah orang hana 20. Antara lain mazhab Malik. Mazhab Malik sah Jumat dengan jumlah orang 12 ro. Ada baiknya kita taklid kepada mazhab Malik kepada Jumat untuk di Jumat kita ada zuhur. Tapi kata Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi menyota sembahyang dalam mazhab Malik nak baik terjadi taufik karena menyot taufik pun bermasalah hang sahih pada tu kita mulai daripada tunggu pun harus dengan mazhab Malik. Bak sampuh ia bauleh berata bangsa bauleh. Bak boh ia bangko taudu bang mazhab Malik wajib gusuk dengan jaro. Wajib gusuk berata. Yang perbedaan wudu Syafi'i dengan wudu Malik. Kemudian perbedaan bak sembahyang. Awat tesuju dalam mazhab Malik wajib jab boh hidung bak musalla. Sedangkan bak mazhab Syafi'i hana wajib jab hidung bak musalla. Bak mazhab Malik wajib jab hidung bak musalla. Dan wate salim wate habis sembahyang. Bak mazhab Malik wajib niat tebiat dari sembahyang. Yang perbedaan sembahyang mazhab Syafi'i dengan mazhab Malik. Jadi lo rasa tahu hansip urang hana 40 ro. Tang han sanggup dapur urang dalam sekejap. Cara berudu dalam mazhab Malik dan cara sembahyang dalam Malik. Lo rasa ada baiknya kita cok lagi ke Syekh Bulkini artinya langsung kita tak pupuk sembahyang zuhur. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila bilangan urang tak bilang memang lebih 40.
Tapi na urang di dalam lebih pupluhnya yang ragu-ragu tu. Sehingga tajumlah urang yang han ragu tu sang han truk pupluh. Nyo bagi urang yang ragu kesah Jumaat, karena bilangan urang lebih pupluh, bagi urang yang ragu kesah Jumaat, bagi urangnya wajib iada zuhur. Bagi urang yang hana ragu gedan sah atau bakang yakin sah, harum iada zuhur. Yang di segi bilangan ahli Jumaat. Kemudian di segi ta'addud. Dalam mazhab Syafi'i, nyo masalah ta'addud lungkalan heboh mazhab sepakat. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki sepakat hanjitna ta'addud Jumat. Hanjitna dua part pedang jemaat dalam suatu wilayah. Baik wilayah yang namanya Misra, baik wilayah yang namanya Balad, maupun wilayah yang namanya Qaryah. Dalam wilayah yang namanya Misra, hajatna 24 pedang jemaat, menyuhana terdesak. Begitu juga dalam wilayah yang nan Balad, juga dalam wilayah yang nan Qaryah, hajatna 24 pedang Jumat menyuhana hajat. Iban mana hajat? Hana hajat artinya bila tamsapat bahasa tempat lot tempat. Nyan hana hajat untuk tak pernah dua tempat. Atau orang menteng galomna terjadi percekcokan menteng mungkin masapat. Yang geun hana hajat kepada kena 24 tempat pada Jumat lam saboh wilayah. Mana di segi tiada zuhur di Jumat, takalan di segi ta'addud berbilang Jumat, berbilang atau tidak berbilang Jumat. Menyo memang hana berbilang, cuma saboh tempat yang na pedang Jumat di wilayahnya hana 2 dan syarat-syarat sah Jumat melengkapi cuma 1 tempat. Nah, pedang Jumat hana 2. Nyan hukum iadah zuhur leh Jumat harim. Hana ta'addud. Hukum iadah zuhur leh Jumat harim. 1. Yang kedua, apabila na ta'addud karena hajat, na 24 pedang jemaat dalam wilayahnya, tapi karena hajat membutuhkan halat bahasa tempat, sehingga pedanglah jemaat 2 tempat. Nya hukum iada zuhur le jemaat sunat karena memelihara khilaf ulama yang pegah ada melakaban tetap hanjut na 24 pada Jumat. Yang kedua, yang kelih bila na 24 pedang Jumat dengan hana hajat pegat gelak kala karena kena peng tak pegat dia saboh, karena kena peng tak pegat dia saboh pedang Jumat kita sampai 4 pas saboh tempat let mendum nyo berbilang Jumat karena hana hajat tidak dibolehkan. Tapi kan terjadi pakri. Yang pertama, bila datupu daturi Jumaat yang awal kita gebir le imum, daturi yang duduk, daturi tah Jumaat yang awal kita gebir oleh imum, nyan yang sah, yang duduk hansah. Bila terjadi musiga terkebi imum atau diragukan ke musiga atau hana musiga, pokoknya hana jelas teh yang awal dari 2 buah tempat pada Jumat nyan bandum hansah. Bangka bandum hansah artinya bandum pan 2 buah Jumat wajib iadah
duhur. Kemudian lo rasa abu pembedaan lah. Masalah karya. Jadi lo tamah yuk masalah karya. Karya yang dimaksud dalam kitab sebuah tempat wilayah, sebuah wilayah untuk pedang jemaah. Kita maksud dan karya dalam kitab. Apakah kampung lagi kampung Kudanyo yang dipimpin oleh Filogosi atau ke Takalan dalam Al-Quran letak disebut oleh Allah dengan kata-kata karya kon ke kampung yang lagi kampung Kudanyo. Bahkan ke Mekah sendiri Allah menyebutnya karya. Ke Taif karya. Baitul Maqdis karya. Au kalladzi marra ala qaryatin wa huwa khawiyatun ala urusiha. Itu Baitul Maqdis. Maksud dan karya itu. Misra sebuah wilayah yang ada hakim syar'i dan ada hakim syar'i dan le kedai-kedai untuk gemublaurium. Le tokoh-tokoh. Kedai raya nyan Misra. Hakim syar'i, hakim untuk menembuskan segala hukum. Hakim syar'i, hakim untuk mengambil tindakan. Kemudian balad. Balad na hakim syar'i mendeng. Hana hakim syar'i, hana kedai. Atau na hakim syar'i mendeng, hana hakim syar'i, hana kedai. Atau na kedai mendeng, hakim siloh hana peduainan. Sebuah daerah na kedai mendeng, kedai rayu kedai-kedai. Tapi wah hakim siloh hana hinan, itu juga balad namanya. Tempat mengimpun urang rame wadi-wadi tepuk dum. Itu juga balad namanya. Taminah kepada karya. Karya yang macamnya hana hakim syar'i hana, hakim syar'i hana, le gede hana, nak iyo sabohnya ke le gede. Jadi mau nyonya tarikh karya. Coba di bawah balad ada dua. Mau balad akan kecamatan, di bawahnya ada dua. Nah dua wilayah itu yang namanya pemukiman dan yang namanya wilayah yang dipimpin legasi. Wilayah yang dipimpin oleh mukim, apa sebutannya? Buku kenyan karya? Atau nya yang dipimpin oleh mukimnya karya, yang dipimpin legasi nya karya. Satu. Harus dimaklumi, wilayah pedang Jumat kan wilayah yang dibagi oleh pemerintah. Anda terikat dengan wilayah yang dibagi oleh pemerintah. Lagi contoh puno, sabot wilayah raya kedai luar, hana hakim syar'i, hana hakim syar'i. Itu kan wilayah yang dibagi oleh pemerintah. Jadi nasabah pulau mungkle, mulia ngamblang, na kampung mungkle, lebo kampung kadang, buat kampung kadang dengan satu nama. Pulau mataji, mendesa beda-beda. Untuk beda di tambung ujung kan, Pulau Purwo, Pulau Pinang, Pulau Pisang mana. Yang nama dasar satu pulau. Apakah pulau itu disebut karya atau tidak? Jadi nama karya serba ihtimal. Tuh. Lalu taci pubuhu road. Nyo taci pubuhu, ada ihtimal pubuhu. Jadi tabuh cuma nak karya nan sebuah kampung yang dipimpin legasi. Nyata nak pubuhoro, nyai Kah, apakah sah? Sebuah kampung sudah pedang Jumat. Menyonyan karya mana kampung yang dipimpin legasi? Sah sebuah kampung, sebuah tempat pedang Jumat. Sebab na pegah le Ibnu Hajar lang tufah tip-tip
saboh karya yang kananan tersendiri nyan hukum hukum tersendiri. Lolak jemaah nyan kun Ibnu Hajar, tapi Ibnu Hajar ni hikayah kun Ibnu Ujil, kun Ibnu Ujil yang hikayah Ibnu Hajar Landofa. Apabila berbilang-bilang tempat dan beda dengan nama masing-masing, karena nama masing-masing, maka bagi tempat itu hukum tersendiri. Nyan Ibnu Ujil. Dadekun Ibnu Ujil nyan nekayat oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar tambah kait tagai. Innama yattajihu. Hanya baru kuat kun Ibnu Ujil nyan. Tahu-tahu hukum roji apabila dihitungkan sebuah tempatnya karya yang mungkleh. Sebaliknya, apabila beberapa karyanya han gehetong bauruf karya yang mungkleh, berarti gehetong banyak karya itu digabungkan menjadi satu pada uruf. Di dalam Fatwa Kubra Ibnu Hajar nyo yang kendro Ibnu Hajar dalam Fatwa Kubra alladzi yadhhar, yang dahir apabila mereka urang di wilayahnya kekira kampung-kampung yang totonya kekira sabuh kampung yang tertegah tak ada jemaat. Makna kekira sabuh kampung urang desanya urang desa aja hidup udep tiuroro lagi sebuah kampung. Padahal desa leboh atau desa bebo udep kerja mati udep lagi sebuah kampung. Kun Ibnu Hajar imkana taat duduha tertegah berbilangnya jemaat. Nah, oleh Ibnu Hajar ngecok perbandingan bak musafir. Apabila melewati karya hurung safir, kaji ke kasar sebayang. Apabila gelom melewati karya, gelom je kasar sebayang. Berarti wilayah yang gelom je kasar sebayang, hinan satu wilayah tempat pada jemaat, sabuh tempat hanjir berbilang. Leboh kampung berganding-ganding dan kehidupan orangnya lagi sabuh kampung, nyan baru je kasar sebayang, tak lewati bal leboh kampungnya. Menyamanan ke Ibnu Hajar dalam heboh kampungnya adalah satu hanjit berbilang jemaat. Demikian untuk sementara, lebih dan kurang pakai maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengku yang terhormat, penjelasan yang agak panjang, ibarat kitab yang berbeda antara satu dengan lain. Maksud urang kun yang beda atragok ke pegah dan atragok anu simpul dalam batai yang singkat pada lun payah merumpah. Tiba dan jauh kesimpulan pulang po baik rasa lun payah mendemu payah tajik jauh kesimpulan. Oleh karena yang demikian, kalaulah ingin kita lakukan iadah ulang kembali pelajaran yang kali ini sampai kali ini kurangnya yang adanya pajan terjauh kepada saudara Tengku sebagai netulen. Hasil orangnya odongku begat seluruh alumni yang jak kena undang-undang rasa lun seluruh alumni pih tengku kirim katanya waktu ini. Bahkan karena adalah orangnya hasil alumni hana mungkin
Tapi tengah lusa berikut je terus hasil insya-Allah mungkin. Yang salah satu. Tentu adalah ujung-ujungnya apa? Ujung-ujung ji ayah payah pegat kira-kira ji. Cara pegat anggaran agak beda. Menyebabkan dah pegat anggaran selesai muzakarah habis, tapi jino payah pegat lo anggaran kan selesai muzakarah, selesai dia kirim masih muzakarah. Damah lo anggaran surat, damah anggaran lo ke kertas, damah anggaran lo kepada kira-kira ji untuk jak kirim barang tersebut. Ini mudah-mudahan disiapkan oleh Natulin. Hal tersebut akan dibuat oleh masing-masing. Cuma asyik nak. Baik insya-Allah kamu kirim mudah-mudah anda menempat alumni tu ke aku. Sebelum yang bekam semua kesimpulan berada dia. Kiban cara terserahlah nak. Ana pun je jadi kare likut. Dang-dang lia pas merupakan 15 Muharram tu ke lawan aku. Kai dia ada baru aku. Jadi inilah yang kira-kira harapan menyoik mungkin. Semoga hasilnya orangnya akan mikir materinya mendang. Seluruh materinya akan berbicara orangnya. Secara waktu yang singkat adalah yang sanggup menanggapi tanggapi. Yang sanggup tanggapi mupum jut tapi pegah kalau dia jut. Maka baik dia pegah. Dan takut macam hurung bangai dia dah pegah ini orang kata. Demikian aku.